Di usia kemerdekaan yang hampir mencapai 75 tahun di bulan ini, masalah ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat Indonesia ini semakin terpampang jelas di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Lalu pada Maret 2020, angka Gini rasio Indonesia naik menjadi 0,381 dari sebelumnya, yaitu 0,380 di September 2019. Di usia kemerdekaan yang mencapai 75 tahun, masalah ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat Indonesia semakin terpampang jelas di tengah wabah virus corona. Masyarakat yang tergolong kelas menengah dan memiliki tabungan yang cukup bisa saja tidak terganggu pengeluarannya akibat COVID-19. Kelompok ini bisa saja tidak terganggu penerimaannya karena mayoritas sudah memiliki pekerjaan formal yang bisa dikerjakan dari rumah. Kondisi yang berbeda muncul bagi mereka yang bekerja secara informal. Tidak ada pilihan lain bagi kelompok masyarakat ini selain harus turun ke lapangan dan berisiko tertular COVID-19. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengatakan, pada Maret 2020 angka Gini rasio Indonesia naik menjadi 0,381 dari sebelumnya 0,380 di September 2019. Peningkatan Gini rasio terjadi karena COVID-19 membuat pendapatan seluruh masyarakat menurun. Suharyanto memaparkan ketimpangan ekonomi di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393 naik dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,391. Begitu juga dengan yang di desa, pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317 naik dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,315. Provinsi yang mengalami kenaikan Gini rasio tertinggi adalah DKI Jakarta. Angkanya naik dari 0,391 poin pada September 2019 menjadi 0,399 poin pada Maret 2020. Secara umum, semua provinsi di Pulau Jawa kompak mengalami kenaikan Gini rasio. Sebaliknya, 21 provinsi lainnya mengalami penurunan. Penurunan terbesar pun dialami Kalimantan Timur. Gini rasio di provinsi ini turun menjadi 0,328. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, di usia kemerdekaan yang mencapai 75 tahun, pemirsa, masalah ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat Indonesia ini semakin terpampang jelas saja di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Lantas bagaimana langkah pemerintah untuk menekan ketimpangan antara kelompok orang kaya dan juga orang miskin ini? Langsung saja kita akan membahasnya bersama ekonom Indef, ada Pak Didik J. Rahbini bersama kami yang sudah tersambung melalui telekonferensi, dan nanti kami juga akan coba untuk menghubungi Menteri Sosial Juliari Batubara. Tapi kita sapa dulu Pak Didik. Terima kasih sudah hadir dalam Hot Ekonomi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didik, saya mengacu kepada data 2019 0,380 poin dan juga naik menjadi 0,381 poin di 2020. Ini adalah isu yang jarang terangkat begitu, karena kebanyakan isu itu kerap kalah oleh yang namanya pertumbuhan ekonomi, kemudian juga insentif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Anda melihatnya separah apa ataupun seperti apa keadaan ketimpangan ekonomi di Indonesia saat ini? Oke ya, saya kira data BPS itu sifatnya indikatif ya. Artinya naik turunnya itu sebenarnya belum seluruhnya mencerminkan ketimpangan kesenjangan, tetapi untuk pada suasana pandemik sekarang ini, kemungkinan besar dari data detailnya adalah golongan bawah yang kehilangan pendapatan, sehingga mereka itu termasuk golongan yang pendapatannya turun, sehingga Gini rasionya itu juga meningkat. Tapi kalau kita mau bicara kemerdekaan, data itu tidak cukup ya. Itu adalah data Gini rasio itu adalah data kesenjangan di antara golongan miskin dan hampir miskin. Jadi tidak menunjukkan ya. Jadi kalau mau ya data pemilikan kekayaan, data tanah itu jauh lebih senjang. Dan hanya indikatif, tidak boleh dipakai sebagai ukuran ya. Untuk kegiatan akademik oke ya, tapi untuk politik tidak boleh, DPR nggak boleh pakai itu, presiden tidak boleh ya. Itu hanya untuk menunjukkan bagaimana distribusi sembako, bantuan tunai langsung itu bukan dilakukan. Tapi untuk mengubah struktural
tidak cukup ya. Oke. Dan data ekonomi politik yang paling parah itu pemilikan tanah dan pemilikan aset tabungan uang di publik ya. Itu kira-kira kalau kita mau bicara lebih tajam. Baik, artinya apa yang data yang kita lihat di BPS ini tidak sepenuhnya bisa menjadi salah satu tolak ukur ketimpangan yang luar biasa terjadi di Indonesia saat ini. Karena itu harus diukur juga dengan tadi yang Pak Didi bilang ya, soal misalnya ukuran tanah dan 0,38 itu tidak timpang dalam ukuran kita. Ya. Baik. Tidak merupakan ketimpangan apa-apa, tetapi indikatif bahwa ada masalah dengan naiknya angka Gini itu merupakan satu informasi bagi pemerintah bahwa golongan miskin itu semakin turun. Tapi untuk melihat ketimpangan secara keseluruhan tidak cukup ya. 1% dari pemilik tabungan itu menguasai lebih dari separuh tabungan itu. Jadi yang banyak itu golongan miskin. Baik. Nah karena itu pajak harus lebih progresif. Sementara sekarang pajak itu diturunkan. Saya tidak tahu. Jadi pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak pro rakyat miskin. Mungkin dengan alasan memperlancar bisnis dan lain-lain, maka pajak diturunkan. Itu artinya apa? Pro bisnis tapi tidak pro orang miskin. Itu kondisinya. Baik, oke. Saya lebih kepada apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan ketimpangan kita ini, kesejahteraan antara masyarakat miskin dan kaya di Indonesia sampai saat ini, Pak Didi. Anda melihatnya seperti apa? Data ini harus dibagi. Kalau data BPS itu adalah kebanyakan dari golongan miskin itu pendapatannya hancur. Jadi kemudian dihitung Gini rasionya meningkat. Sementara yang punya pendapatan stabil itu tetap. Nah itu tidak berubah karena ini saya ekstrim ya ingin mengatakan itu adalah angka Gini rasio kesenjangan di antara orang-orang miskin, hampir miskin dan sedikit kelas menengah. Yang kaya tidak tercatat di dalam data itu. Nah tetapi untuk yang sebenarnya yang kalau boleh saya sampaikan, kesenjangan itu sifatnya struktural ya. Struktural itu berkaitan dengan politik, akses terhadap tanah, akses terhadap kekayaan, akses terhadap macam-macam kesempatan bisnis, terhadap bisnis di BUMN, terhadap bisnis di daerah. Jadi itu sebab-sebabnya yang menyebabkan ketimpangan dari data yang dibalik data BPS itu. Kita ini termasuk 3 nomor dari 200 negara, kita itu nomor 3 paling tinggi kesenjangannya di dunia. Jadi kalau tidak ada apa-apa, tidak ada demo, tidak ada macam-macam, itu bersyukur ya. Tetapi sebenarnya kritik di publik, kemudian kadang-kadang ujaran kebencian, kadang-kadang sedikit rasisme yang muncul, macam-macam itu akarnya itu kesenjangan. Tapi dibungkus pakai baju agama, baju daerah, baju macam-macam ya. Tapi kesenjangan itulah yang kemudian digugat oleh masyarakat. Karena kan kasat mata kan kesenjangan itu. Ya kalau lihat ke tabungan, lihat distribusi tabungan di antara orang miskin dan orang kaya. Baik, ketika kesenjangan mungkin dibungkus dengan politik yang tadi Pak Didik bilang, apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan kondisi pandemi sampai saat ini? Ada 2 golongan. Pertama, bersifat struktural ya. Golongan justru sekarang pada saat pandemi ini ya, normal baru, aset-aset kesempatan kredit itu diberikan sebanyak mungkin untuk golongan-golongan produktif menengah dan miskin ya. Itu kesempatannya ya. Biasanya pada masa reformasi itulah kesempatannya. Jadi redistribusi aset itu sangat penting melalui kredit ya. Tapi itu perlu dibina oleh pemerintah ya. Kedua itu tidak mudah ya dan panjang. Kedua adalah memberikan akses kepada kekayaan publik ya, atau program publik seperti BPJS ya, kemudian sekolah gratis ya, kemudian beasiswa untuk anak miskin, bantuan langsung tunai ya, dan lain-lain. Itu saya kira sudah cukup banyak ya, dan itu diteruskan, jangan sampai ada korupsi di daerah. Yang kedua ini cukup banyak karena APBN kita itu besar ya. Zaman Pak Harto itu APBN cuma 20 triliun ya dengan kurs saat itu. Sekarang 2.500 dan bolehlah didistribusikan dengan lebih bagus.
Ada dua poin yang menurut saya bagus tadi seperti yang Pak Didi ceritakan. Tapi dengan kondisi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, stimulus ini apakah cukup quick win, Pak Didi? Untuk distribusi lewat APBN itu sebenarnya kesempatan bagus ya. Tetapi birokrasinya sangat parah ya. Presiden marah itu kan distribusi sosial, distribusi untuk kesehatan ya yang jumlahnya ratusan triliun itu cuma di angan-angan ya. Presiden marah cuma distribusikan oleh cuma 1%. Ya. Tapi ada komplain juga dari departemen yang disebutkan uangnya juga tidak ada. Nah, itu harus juga diperhatikan. Ya. Jadi banyak yang sifatnya bagus di angka 700 triliun didistribusikan pada waktu pandemik ini, tetapi marahnya presiden itu hanya 1%. Sekarang saya kira masih belum banyak dan itu perlu dilakukan lebih cermat. Ya. Jadi presiden tidak cukup dengan marah, tapi turun melihat ke lapangan secara detail satu persatu diratas ya berapa persen itu harus dilihat. Oke. Pak Didi, kemarin juga Pak Presiden sempat mengeluarkan statement juga dan agak sedikit marah soal misalnya serapan yang masih rendah sekali, sementara pandemi kita sudah 3 bulan masuk ke 4 bulan begitu. Menurut Anda apa yang menjadi kendala hingga serapannya ini rendah begitu? Kepemimpinan. Ya. Jadi kalau kita punya tim sepak bola yang tidak beres, tidak akan menghasilkan gol yang bagus ya. Itu masalah manajemen, itu kena kepada presiden sendiri. Ya. Jadi menurut Anda menterinya kurang tepat untuk melakukan penyaluran dan distribusi ini? Ya itu tidak ada pemimpin di dalam proses distribusi sekarang ini. Ya. Ya sekarang kemudian dirubah jadi komite penanganan ekonomi ya, pemulihan ekonomi. Itu sebenarnya kan sudah ada ya pemimpin dari pemulihan ekonomi itu kan Menko Perekonomian. Ya. Itu pastinya, dan kenapa dibikin jadi panitia lagi itu perkara lagi ya. Dan kemudian gugus tugasnya ada di bawahnya itu kebalik-balik. Perkaranya, maksud perkara ini seperti apa Pak? Apakah sebaiknya komite ini di luar dari kementerian? Menurut Anda? Enggak, sebenarnya untuk dulu zaman dulu pada waktu krisis itu Menko Perekonomian yang turun tangan ya. Ya, dan itulah fungsi dari tim ekonomi ya, fungsi dari menteri-menteri itu ya. Dan tidak perlu berubah-ubah dari gugus tugas jadi komite pemulihan ekonomi dan seterusnya. Itu tidak berwibawa juga nanti kementerian efektivitasnya seperti apa ya. Mestinya secara efektif itu Menko Perekonomian langsung bertanggung jawab pada Presiden, udah itu menjalankan pemulihan ekonomi, nggak perlu panitia-panitia lagi. Pak Erick Thohir itu kan sudah sibuk dengan ratusan BUMN yang punya masalah cukup banyak. Saya tahu karena memimpin komisi BUMN di DPR dulu. Masalahnya banyak ya. Jadi kalau nanti dia bertugas untuk bidang pemulihan ekonomi, bidang kesehatan dan lain-lain, tugasnya sendiri terbengkalai. Ya. Nah justru lewat BUMN itulah redistribusi aset, membina usaha kecil menengah itu bisa dilakukan, PTPN dan lain-lain, perbankan itu kan BUMN semua, gajah-gajah yang bisa menjadikan kesenjangan ini lebih kurang ya, terutama mengikuti BRI lewat KUR maupun Kupedes-Kupedesnya itu bagus untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan coba bedah provinsi yang mengalami Gini rasio di atas nasional. Nanti kita juga akan tanyakan pendapat Pak Didi, tapi kita harus jeda sebentar pemirsa. Tetaplah bersama kami.